Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Yuk, Pagi, Kak. ada Javier, ada Belinda, ada Liani. Apa kabarnya? Baik, Kak. Baik ya? Baik. Oke. Gak apa-apa. Tunggu kakak tuh. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Udah pada nonton YouTube-nya belum? Udah. Sudah Udah, ya? Kak. Oke. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapin bahan Alkitabnya ya. Bahan Alkitabnya dari 1 Samuel 18, ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 18, ayat 1 sampai 5. Satu Samuel berapa, Kak? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kakak tulis di chat deh, di chatnya. Gimana nih? Masih belajar online ya dari sekolah ya? Iya, Kak. Ada kendala nggak? Biar ada kendala nggak? Ya, paling jaringan sama kuota. Kuota ya. Di rumah masukin itu IndiHome gitu nggak sih, Piar? Ada wifi dari ini, Dari mana? Indovision, yang ada kuotanya itu wifi-nya. Oh, Jadi, kalau jadi sebulan 90 giga gitu. Kalau habis nanti isi ulang lagi sebulan lagi, tunggu sebulan lagi. tunggu sebulan ya. Nah, 90 giga kurang. kadang juga habisnya udah pengen itu juga sih, udah pengen waktunya habis. Paling 5 hari sebelum waktu habis sudah habis itu kuotanya. Oke, ya, makanya. Enggak, kalau misalnya itu suruh Papi Edi aja pasang, kalau ada telepon masuk IndiHome, kemarin juga aku belum ngomong sih Papi Edi, suruh pasang IndiHome. IndiHome kan unlimited tuh, unlimited yang nggak pakai kuota. Iya. Belin. Iya, Kak. Hai. Apa kabar? Baik, Kak. Baik ya. Belin baru naik SMP kah? Udah kelas 8. Oh, kelas 8. Aduh, udah lama ya aku nggak lihat Belin ya. Gimana selama ini belajarnya ada kendala nggak? Ya, Kak. Kenapa, Kak? Ada kendala nggak di belajar online-nya? Enggak ada. Nggak ada ya. Oke. Mana nih teman-teman yang lain? Kalau tunggu 5 menit lagi ya. Ntar baru kita mulai. 5 menit.
Siapa Belva? Selamat pagi. Belva. Oke, adik-adik, yuk kita mulai aja yuk. Daripada kalian juga ntar kan kuotanya habis juga, kita mau mulai aja. Kita siapkan dulu Alkitabnya dari 1 Samuel 18. Yuk, coba videonya dibuka dulu dong. Kita mau lihat videonya dulu. Adik-adik. Adik-adik, yuk. Kita buka dulu, kita siapkan Alkitabnya. Dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah tentang Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan. Oke, selamat pagi Belva. Pagi, Kak. Pagi, oke, yuk. Udah siap semua Alkitabnya? Belin, kalian nih. Yuk, kita mau mulai yuk. Bentar ya. Dah, yuk. Kakak baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap ya. Kalau emang supaya hemat kuota, videonya dimatiin aja, nggak apa-apa biar. Yang lain juga, videonya dimatiin aja supaya hemat kuota. Oke. Suara kakak kedengeran? Jangan. Kedengeran. Oke. Jangan di mute ya, jangan di mute. Iya, Kak.
Oke. Belin. Liani. Liani. Iya, Kak. Oke. Belin. Kakak baca ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap, oke? Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Kami dapat berkumpul kembali, walaupun secara online, untuk kembali bersekutu, kembali mau mendengarkan firman-Mu, dan memahami arti dari firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus di atas kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan arti dari firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya, kita mulai. Kakak baca yang ganjil dulu. Tadi saya sama berapa, Kak? 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Delin, Liani, jangan di-mute ya. Kakak, Iya, Kak. terus jangan di-mute. Kita mau baca kitabnya. Kakak dulu ya. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat Pada kedua, hari itu Saul membawa dia Dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayah. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruh, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai Ayat 4, Yonatan. ayat 4, biar. Ayat 4. Ya, Sorry, Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan oleh juga para pegawai-pegawai Saul. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak tema dari ibadah kita pada minggu ini tentang apa? Share screen kakak, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ada yang bisa menebak? Dari tadi lagu-lagunya di YouTube sampai dia cerita tentang Daud dan Yonatan ini, kaitan apa? Kenapa? Kalau kita adik-adik tahu sejarah Daud deh. Daud ini kan seorang gembala, seorang yang nggak punya apa-apa gitu ya. Terus sedangkan kalau Yonatan itu putra mahkota, artinya apa? Dia salah satu anak dari Saul yang akan kemungkinan mewarisi tahtanya Saul. Jadi dia benar-benar putra mahkota. Anggapannya prince lah, pangeran gitu. Kalau dibandingkan secara misalnya kayak dia kan disuruh berperang ya. Berperang kalau waktu Daud lawan Goliat aja dia cuma modal ketapel dan batu. Sedangkan kalau si Yonatan ini karena emang dia pangeran, dia punya jubah, kalau kita lihat punya jubah dan perlengkapan perang yang cukup lengkap gitu. Terus juga kalau kita ngomong historinya nih, misalnya hidupnya gitu ya, dari kecil sampai dia dewasa, hidupnya si Daud ini cenderung sederhana, bahkan kalau dibilang nggak punya apa-apa. Dia hanya seorang gembala, sedangkan terus lahir di kota kecil dan kerjanya jadi cuma mengembalakan domba, sedangkan Yonatan itu hidup mewah kalau katakan ya, kalau zaman sekarang hidup mewah dengan tinggal di istana, tinggal pokoknya hidupnya secara berkecukupan.
Tapi apa nih dari cerita ini dia bilang kok berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud gitu. Bahwa di sini Yonatan benar-benar menyukai artinya apa? Ingin bersahabat, ingin berteman lebih jauh terhadap mengagumi sosok Daud gitu. Daud yang nggak punya apa-apa, Daud yang kecil badannya, tapi mempunyai keberanian dan keteguhan hati yang cukup besar, sehingga Tuhan pun menyertai dia. Gitu. Kan? Jadi sehingga si Daud pun, si Yonatan walaupun lihat merasa, wah, nggak memandang sebelah, dasar Daud itu nggak punya apa-apa, miskin, terus badannya kecil, gitu. Tapi dia nggak melihat itu, adik-adik. Dia si Yonatan benar-benar mengagumi sosok Daud itu sebagai sosok yang mempunyai keteguhan hati, keberaniannya luar biasa, sehingga kalau cerita ini dia berhasil membunuh Goliat, walaupun kalau kita baca sebelumnya si Yonatan pun berhasil membunuh beberapa bangsa Filistin. Goliat itu kan salah satu bangsa Filistin, mungkin Goliat itu dibilang istilahnya kayak tentara yang paling kuatnya lah gitu. Tapi Yonatan juga nggak kalah hebatnya. Dia di medan perang pun juga sukses mengalahkan bangsa Filistin walaupun tidak terkenal sama Daud gitu. Nah, mereka berdua itu juga saling melengkapi. Artinya gimana? Mereka bukan cuma hanya sekedar berteman, tapi melebihi dari teman, yaitu adalah seorang sahabat. Bahkan Saul pun rela, Yonatan pun rela menanggalkan jubahnya untuk dikasih kepada Daud. Daud waktu itu, biarpun dia udah diangkat sebagai prajurit di istana, tapi tetap aja kan nggak punya apa-apa. Nah, bahkan si Yonatan karena saking sayangnya, saking pedulinya terhadap Daud, dia mau menanggalkan jubahnya, terus memberikan senjatanya gitu, untuk agar Daud dilengkapi, supaya saat Daud nanti maju berperang sudah mempunyai perlengkapan yang cukup, jadi tidak cuma pakai ketapel lagi kayak dulu. Nah, konteksnya adalah sekarang apa yang membedakan sahabat dan teman? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalau menurut adik-adik, sahabat itu, teman itu seperti apa, sahabat seperti apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Sahabat itu Boleh. ada di atau sebelah. Kalau sahabat itu selalu ada di saat kita senang atau sedang sedih. Terus kalau teman itu ya Cuman kalau teman itu bisa nggak kakak bilang gini ya, cukup tahulah kakak Roni, terus ada Javier, ada Belva, ya udah, tapi cuman cukup kenal, sebatas kenal gitu aja bisa dibilang teman nggak? bisa. Bisa ya. Teman itu umumnya tidak ada istilahnya hubungan yang lebih dekat. Lebih dekat artinya saling peduli, saling care gitu, saling menyayangi, saling memberikan perhatian gitu ya. Umumnya teman ya cuman ya udah, karena kenal, misalnya kayak Javier di lapangan bola gitu ya, kenal temennya ada 11 orang ngomong sepak bola, ya udah cuma kenal aja, ntar selepas bertanding, setelah dia pulang masing-masing, nggak ada ngobrol-ngobrolnya lagi, atau misalnya ya ngobrol sebentar tapi habis itu udah pulang. Atau misalnya kayak teman di les atau teman di sekolah gitu, mungkin misalnya kelas 3 SMP itu ada berapa ratus anak sih? 100 anak. Mungkin semuanya kenal sama kita, sama kakak atau sama adik-adik. Tapi apakah 100 semuanya itu sahabat? Kan belum tentu juga. Gitu. Karena kalau sahabat itu artinya benar-benar punya kedekatan. Harus benar-benar adik-adik mengenal dia, adik-adik memberi perhatian kepada dia,
dia juga membalas perhatian kepada kita, saling peduli, saling menyayangi, bahkan saling memberi gitu. Jadi kalau sahabat itu ya kalau bisa ya, kalau jangan cuma sukanya doang adik-adik, tapi harus saat duka pun juga harus tetap ada buat kita. Kalau dia ngaku-ngaku sahabat tapi cuma lagi saat senang doang, lagi saat happy, lagi saat lulus, naik kelas atau ulang tahun gitu, ditemenin sama adik-adik. Tapi kalau yang pas lagi adik-adik kesusahan, nilainya jelek, terus misalnya ada kelupaan, dia nggak menghibur atau bahkan malah menjelek-jelekan. Nah itu yang harusnya kita juga bisa membedakan lah mana yang teman sama sahabat. Nah kalau ini tadi Daud itu kalau kita ngomong cuman penggembala gitu. Kita ngebayangin aja deh, kita bersahabat dengan tahu Pangeran William, tahu nggak adik-adik? Pangeran William, pangeran dari Inggris gitu. Bayangin bayangin tiba-tiba cuman yang nggak punya kita sebagai rakyat jelata nih, tiba-tiba Pangeran William pengen kenal sama kita dan pengen bersahabat. Kita merasa wah, kita kayak merasa rendah diri ya. Wah saya rakyat kecil, saya nggak punya apa-apa kok bisa temenan sama seorang pangeran, seorang yang kekayaannya luar biasa gitu. Nah itu dia yang yang benar-benar dialami oleh Daud gitu. Tapi Daud pun nggak minder, maksudnya artinya nggak karena dia pangeran dia menjawab, enggak, malah dia membalas perhatian dari Yonatan itu, membalas perhatiannya dengan apa? Banyak. Nanti kalau kita saksikan cerita-cerita Daud dan Yonatan selanjutnya, masih banyak yang Daud lakukan kepada Yonatan, pun sebaliknya Yonatan lakukan. Nih, contoh yang Yonatan lakukan pada Daud, apa aja ya? Pertama dia memberikan, di ayat 4 sudah jelas ya, dengan memberikan dengan kasih memberikan apa yang menjadi miliknya sekaligus kebanggaannya. Miliknya apa? Ya jubahnya. Jubah kan kalau pangeran itu udah sebagai kebanggaan ya. Memberikan jubahnya udah kasih ke Daud. Tujuannya apa? Supaya Daud pun istilahnya memiliki, jangan minder, kamu pun berharga di mata saya gitu. Kalau dalam kata sahabat nggak ada yang namanya mana yang lebih pintar, mana yang lebih kaya atau mampu, mana yang lebih, nggak ada. Karena kalau ngomong sahabat kita harus saling melengkapi dalam arti yaitu kita memandangnya sederajat. Jangan kalau kita sahabat kita merasa paling jago, kita merasa paling pintar, itu malah sahabat kita akan nanti kalau kita bilang kita menunjukkan sikap itu mereka juga akan jadi rendah diri dan rendah hati. Udah karena tahu misalnya kita yang paling pintar, ya udahlah kamu aja. Nah kayak gitu kan enggak, istilahnya bukan sahabat yang saling mendukung. Sahabat itu perlu teman kita mengambil sahabat kita itu adalah sederajat. Mau itu pintar, mau itu kaya, mau itu cantik, mau itu ganteng, tidak ada kata-kata tersebut. Kita harus menganggap mereka sama rata seperti kita. Nah, juga kalau kita tahu Saul itu kan agak sebelah ya sama Daud ya, karena semenjak Daud mengalahkan Goliat dan berkat Tuhan selalu menjadi melimpah ke Daud nih, itu selalu menjadi incaran Saul ya. Selalu si Daud ini menjadi incaran Saul. Jadi Yonatan selalu melindungi Daud dari rencana pembunuhan Raja Saul. Raja Saul ingat loh, bapaknya Yonatan sendiri. Bapaknya Yonatan, sebenarnya kan kalau kita ngomong raja ya, Yonatan ini adalah calon raja berikutnya, bukan Daud. Harusnya kalau si Yonatan tahu nih bahwa kemungkinan Daud yang akan diangkat jadi raja ke depannya oleh Tuhan, wah, cemburunya bukan main dong, iri hati. Sekarang kakak mau tanya,
ada nggak yang kalau sahabatnya dapat nilai bagus atau dapat juara atau ada nggak rasa iri hati di adik-adik? Kakak pengen tahu dong. Kadang ada. Hah? Kadang ada rasa iri. Terus gimana cara kalian? Tapi kalian tahu nih, ini sahabat kalian nih. Gimana caranya, Bel? Untuk maksudnya supaya kadang-kadang kalau iri hati kita pendem kan lama-lama jadi dengki kan, lama-lama jadi ujung-ujungnya sebel gitu. Nah, ada nggak tips and triknya nih? Karena kan kita ngelihat sahabat kita, wah hebat ya gitu ya. Tapi kita nggak bisa apa ya? Ya karena dia sahabat nggak mungkin dong kita benci gitu. Ada nggak tipsnya buat supaya ya iri mungkin ada, tapi supaya nggak berlanjut jadi kebencian atau kedengkian ada nggak tipsnya? Ya ini dari berapa aja dulu. Kalau biasanya aku tuh kalau misalnya temen dapat nilai bagus, akunya misalnya kurang bagus itu, aku biasanya minta dia bahas ulangannya bareng-bareng gitu loh. Ya. Itu, ya. Terus. Jadi ngerti. Jadi gitu. Habis itu ya udah, biasanya. Iya. Setuju ya. Maksudnya artinya walaupun teman kita bagus, ya kita juga jangan jadi bukan iri, minder, bukan seperti itu. Malah kita perlu seperti Belva ya. Ya oke, pertama beri pujian, kita praise dong, kita memberi apresiasi. Wah hebat ya kamu. Nah, tapi nilai aku nih nggak sebagus kamu dong. Bisa nggak? Misalnya tolong diajarkan atau tolong sharing tips and trick. Kalau sahabat yang baik, dia akan terbuka. Itu kuncinya. Dia akan membalas permintaan kita dengan senang hati, dengan tidak pelit, dengan tidak mementingkan diri sendiri, dia akan sharing. Nah, itu kuncinya. Tapi kalau ada juga loh yang kita ngakunya sahabat nih, tapi pas kita minta sesuatu atau kita minta ajarin dong, sorry ya saya mau les dulu nih, ngeles gitu. Maksudnya menghindar tujuannya apa? Supaya ya nilai dia tetap bagus, yang teman-teman sahabatnya ya nilainya di bawah dia. Percaya pasti ada, kakak yakin itu ada di pertemanan adik-adik pasti ada kayak gitu. Nah itu dia banyak pasti. Nah itu dia yang juga kita harus benar nggak sih dia sahabat kita? Gitu. Itu yang bisa jadi contoh. Terus, nah sahabat itu apa? Membicarakan hal-hal yang baik. Nah gosip, nah pasti kalian nih ya SMP udah kenal lah ya gosip kayak gitu. Nah gosip ini juga kalau namanya udah ngegosipin sahabat, wah itu sih udah bukan namanya sahabat lagi. Gak ada tuh sahabat saling membicarakan di belakang. Sahabat itu artinya saling terbuka, harus saling berkeluh kesah kayak gitu ya. Kalau kita ngomong sahabat tapi ngomongin gosipin di belakang, itu mending gosipin yang baik. Tapi kalau gosipin yang buruk, itu bukan mungkin. Itu apa ya? Kalau pernah dengar friend for benefit, apa berteman tapi mengharapkan keuntungan, nah itu yang mungkin terjadi di pertemanan adik-adik, bukan namanya sahabat gitu. Nah, terus apa? Ya dia berani. Si Yonatan terakhir apa ya paling penting berani mengambil resiko demi membela Daud. Artinya dia mengorbankan semuanya, bukan cuma barang materi. Tapi dia mengorbankan jiwanya juga loh, untuk membela Daud. Karena adik-adik tahu kalau cerita Saul itu benar-benar sangat sadis gitu terhadap untuk menjatuhkan Daud nih. Segala cara dipakai untuk itu. Tapi Yonatan berani mengorbankan seluruhnya untuk mengambil resiko untuk Daud. Dan yang pertama dan sahabat itu harus setia. Setia itu setia apa? Makna setia buat adik-adik apa sih? Apa yang tahu dong? Makna setia, ada yang bisa share nggak? Setia. Ada yang bisa share? Kalista, ada Kalista? Kalau Kalista. Iya, Kak. Kalau buat Kalista setia itu seperti apa ya? Ada saat susah dan senang. Betul, oke.
Javier, kalau setia itu seperti apa ya? Kan cowok nih, itu dari sisi perspektif wanita. Kalau cowok nih, agak susah nih setia nih, Javier nih. Ayo, Javier. Apa biar Iya. setia? Susah jelasinnya, Kak. Hah? Susah Ya, yang jelasin. gampang aja, yang gampang. Kalau setia itu apa? Ya, selalu bekerja sama dalam susah dan senang. Ya, susah senang. Nah, kalau kita ngomong setia itu kan kalau misalnya kita ya sharing aja nih, udah kalau misalnya bahasa relationship yang lebih tinggi yaitu misalnya kayak pacaran itu setia itu selalu lawan katanya adalah selingkuh. Selingkuh itu berarti menduakan gitu ya. Istilahnya kata kasarnya menduakan. Kalau setia ini dalam pertemanan menduakannya seperti apa? Yang menduakannya bisa macam-macam ya adik-adik. Menduakannya misalnya apa artinya dia menduakan dalam hal misalnya perkataan di depan sahabat ngomongnya A, di pas Kan ternyata di belakang ngomongnya B dan C D E. Itu kalau udah kayak gitu udah dibilang berbohong, udah nggak setia terhadap sahabatnya, udah secara jujur nggak jujur udah berbohong, itu dianggap udah kurang setia kayak gitu. Terus misalnya apa lagi? Misalnya kalau misalnya setia, misalnya bilangnya kamu yang sahabat aku paling baik nih. Setelah mendapatkan keuntungan dari sahabat ini, ngomong lagi ke teman yang lain, kamu sahabat yang paling baik juga. Nah itu juga benar-benar berteman untuk mendapatkan keuntungan. Nah itu yang benar-benar kita harus jaga nih. Kita bisa contoh dari yang dilakukan oleh Yonatan untuk Daud. Sedangkan untuk Daud dan Yonatan apa? Nah, sedangkan walaupun Daud tahu gitu ya, Saul itu musuhnya gitu juga istilahnya dia tetap menunjukkan kasih setia kepada keturunan Yonatan. Dia tidak istilahnya membuanglah keturunan Yonatan walaupun dia udah jadi raja, dia tidak membuang keturunan Yonatan. Tetap memberikan kasih dan cinta kasihnya kepada mereka keturunan. Tidak menghapus nama Yonatan dari keturunan Daud. Artinya di keturunan Daud pun nama Yonatan ada lagi buat anaknya. Dan Daud mengakui Yonatan sebagai pahlawan Israel. Pahlawan apa? Ya benar-benar bahwa Yonatan merupakan bagian dari Israel, bagian yang berjasa buat Israel dalam melawan bangsa Filistin, sehingga bangsa Israel bisa meraih kemerdekaan dan kemenangan. Dan tentunya adalah menunjukkan kasih kepada keluarga Saul, walaupun Saul jahat sama dia tetap baik. Karena apa? Karena kebaikan dari Yonatan. Jadi kalau kita ngomong kebaikan itu mungkin hasilnya nggak langsung kita terima saat itu juga. Mungkin dalam 1 bulan, 6 bulan, setahun ke depan baru, atau bahkan beberapa tahun ke depan baru hasilnya itu kita terima. Nah, kalau kita ngomong sahabat, sorry, gambarnya putus-putus. Best friend forever. Nah, kalau kita simpulkan, makna dari persahabatan Daud, yaitu adalah persahabatan Daud ini adalah persahabatan hadiah dari Tuhan. Bukan suatu yang direncanakan. Ini semua sebagai kebetulan. Saat Daud mengalahkan Goliat, Daud diajak ke istana, Yonatan melihat sosok Daud, melihat keberanian, dan bertemulah mereka menjadi sahabat yang setia. Itulah hadiah, benar-benar bukan suatu yang disengaja. Udah maksudnya Daud, pengennya bersahabat teman, nggak ada, itu udah anugerah Tuhan. Dan persahabatan harus dibangun dengan ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat adalah boundaries, janji, ikrar. Terus sahabat mengasihi sahabatnya sendiri seperti dirinya sendiri. Artinya kita juga harus ngasih ini sahabat kita seperti diri kamu sendiri. Dan sahabat membantu menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Jadi itu sahabat itu nggak cuma dalam suka atau dalam suka, tapi pun harus dalam duka pun harus saling menguatkan. Karena kalau tanpa orang yang menguatkan di sisi kita, maka yakin kita akan semakin sulit menghadapi kesukaran atau kedukaan. Dan kalau ngomong sahabat, ya udah seperti saudara.
sekarang ada yang mau cerita nggak? Siapa yang punya sahabat? Ada yang punya mau cerita? Ada yang mau cerita? Nah, kakak dulu deh. Kakak punya sahabat nih. Sahabat. Pertamanya sih, kakak nggak ya kayaknya anggapnya temenan biasa ya. Temenan biasa gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ternyata temen itu berubah menjadi lebih dekat, saling peduli, saling care gitu ya, menjadi seorang sahabat. Sahabat ini gimana? Intinya kalau udah ngomong sahabat itu adalah satu tingkatnya satu level lebih tinggi dari teman. Sahabat kakak ini benar-benar kalau kita benar-benar sangat maksudnya peduli kalau misalnya lagi ada kesusahan, sangat perhatian gitu ya, memberikan benar-benar kakak awalnya nggak menduga gitu, kenapa kok dia care ya, kok dia peduli ya. Kalau kakak tipe-tipenya emang agak cuek sih, maksudnya ya udahlah namanya juga temenan gitu ya. Tapi ternyata teman kakak ini memberikan suatu perhatian yang lebih gitu ya, baik dalam suka maupun duka. Dia tuh selalu ingat gitu, selalu perhatian, selalu memberikan yang terbaik buat kakak. Nah dari situ kakak merasa, wah apa yang ini namanya sahabat ya gitu ya. Nah itu kakak nggak pernah selama ini sih sahabat kakak tuh Pak nggak pernah yang misalnya dari SD udah sahabatan nih dekat, ntar pas SMP pindah sekolah pasti hilang lagi sahabatnya, ganti lagi. SMA pun begitu. Tapi yang ini dari SMP terus gitu sampai kuliah bahkan sampai kerja pun tetap ya kontak sama kakak walaupun emang jarang ketemu, tapi maksudnya dari sosial media, dari chat gitu ya, maksudnya WA tetap memberikan perhatian dan itu. Dan menurut kakak, wah persahabatan yang seperti ini menurut saya jadi kalau di saat kakak lagi kesusahan, lagi bingung mencari ide, mencari solusi itu enak juga ya ternyata punya sahabat, kita bisa share, kita bisa bertukar pikiran gitu ya, bisa mendapatkan masukan sehingga kita bisa melalui setiap kesusahan atau kesulitan dengan bantuan sahabat-sahabat kita. Gitu. Adik-adik ada nggak contoh punya sahabat yang benar-benar adik-adik dekat sampai sekarang? Ada, Kak. Ada. Gimana, Pierre? Sahabatnya dari kapan dulu deh? Ada, jadi sahabat dia tuh dari TK, Kak. Dari TK? Wow. Dari TK sampai sekarang satu sekolah terus. Jadi misalnya dia lagi susah dibantuin sama dia. Terus misalnya lagi nggak bawa duit diajanin. Ya benar. Ya kayak gitu ya. Maksudnya benar-benar sahabat tuh ya apa ya? Dia pun dengan rela, dengan ikhlas gitu untuk memberi gitu ya, mendukung kita. Pun kita juga harus sebaliknya memberikan. Kalau yang cewek-cewek nih, ada nggak? Pasti punya dong sahabat cewek-cewek. Keisha, ada nggak? Atau Belva dulu deh, Belva mau cerita, ayo Bel. Ada sih Kak, aku tuh temenan dia tuh dari SD kelas 4. Wah. Kayak dulu tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh kita tuh dulu sering berantem gitu loh Kak. Jadi kayak gimana ya, sering berantem gitu. Pas kelas 4 itu kita kayak kok nyambung ngobrolnya, terus ya saling perhatian. Ya udah, terus kayak kalau misalnya aku lagi susah dia selalu menghibur dan kebalikannya juga. Sampai sekarang kebetulan satu sekolah sampai sekarang
ya udah temenan aja gitu. Terus kalau misalnya kebetulan sekarang tuh SMP kita pisah kelas gitu, kayak rasanya tuh kayak sedih banget itu nggak sekolah sama dia. Soalnya dari kelas 1 SD sampai kelas 7 itu sekelas terus tuh, kelas 8 pisah itu ya gimana, sedih gitu ya Kak. Iya Ya sih. tapi Ya. ya gimana, sekolahnya yang ngatur kelasnya ya udah. Itu sih ya gitu. Ya, ngerti sih. Nah iya, tetap harus dipertahanin ya, adik-adik, kalau emang persahabatan itu, apalagi kan kalau dulu kita terbatas sama komunikasi gitu, maksudnya SMS-an, telepon, mungkin perlu biaya kayak gitu ya. Tapi kan sekarang zaman udah semakin berkembang, artinya mungkin ya kalau ntar pindah SMA, pindah kuliah, kan cita-cita kita mungkin ya pasti berbeda nih dengan sahabat kita. Ntar ada yang mau jadi dokter, kuliahnya di UI, atau mau jadi ahli pertanian, kuliahnya di IPB di Bogor. Itu kan jarak ya, jauh ya. Nah, tapi kalau namanya sahabat, nah, jarak tuh nggak bisa memisahkan gitu intinya. Nah, apalagi ya kita udah kenal dia misalnya dari SD, dari TK gitu ya. Artinya terus juga nggak ada halangan lagi untuk saat ini kita untuk berkomunikasi, karena ada WA, ada macam-macam lah, kita mau video call gampang gitu. Nah itu tetap harus dipertahankan gitu. Dan intinya juga dalam persahabatan juga dalam konteksnya ini seperti yang Yonatan lakukan kepada kita juga harus istilahnya saling peduli, saling memberikan gitu ya, saling nggak cuma dalam hal materi, ya seperti tadi kayak uang jajan kayak gitu, nggak juga menjajani kita, nggak juga, tapi saling memberi perhatian lebih terhadap sahabat kita. Nih kakak ada satu video, kita nonton dulu bentar ya. Kakak ganti dulu. Kelihatan adik-adik? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke ya, kita ulang ya. Hakim! Hakim! That is my Atuk. Always making sure I get to school on time. Oh ya. My Atuk likes to help people. Sini ya. Oke. And it seems like everyone is his friend. Oke. Boleh ya? Oke. Ini sampai cucu lah mau pergi sekolah. Oke ya. Bye bye. Bye bye. Apa hal Mas? He always notices when someone needs help. He says that giving to others makes us a better person. Hei, Kim. Baik, jalan cik. Nak pergi sekolah. Okey. Good morning, class. Take out your math textbooks and turn to page 27. Today we're going to be doing fractions, which is very, very important. So I want all of you to listen to me very carefully today. Okay? Hakim, Okay.
Pay attention. Okay. I guess Ato is why I started noticing people too. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 1 dollar, $2, $3, $4. Sometimes my Ato does strange things. Boleh? Enggak. Han, oi. Apa Han? Belum habis lagi. But it is always to help other people. Cuba try ni bang. Mudah-mudahan boleh. Pelan. Pelan-pelan. Tengok. Kan boleh. Alamak. Okey lah, kita jalan dulu lah. Ni budak-budak ke sekolah. Mari, Kim. Maknanya aku angkat. So, ini kasih lu pakai. Konten taruh banyak bagus. I guess he likes making others smile. Jadi lu sini tak sakit. Di sini. Bye-bye. Bye-bye. Okay, good morning, class. Okay, everybody sit down and take out your math textbooks. Turn to page 40, okay? See me after class. Guys, wait for me. Sorry. We was talking about the math test just now. I don't know if I can ever be like Ato. Tunggu. Gimana? Tunggu. Khairul! What you want? I bought for you something. Here. What's this? Oh yeah, I forgot to write something. Okay. Hakim! I think I need to go. Bye. Thank you, Hakim. But I think I'm starting to understand why Ato does what he does. Ya. Jadi gimana? Benar-benar sahabat itu benar-benar harus peduli dulu nih, gitu. Harus benar-benar mengerti kebutuhan sahabatnya seperti apa sih, gitu ya. Baru dia pertama tadi kalau nggak punya namanya juga ya seumuran kita gitu ya, kan nggak punya banyak uang juga, jadi nabung benar-benar, terus dia memberikan yang terbaik buat sahabatnya. Tapi juga pengajaran saling memberi itu nggak
nggak cuman diperoleh dari kesadaran diri sendiri, enggak. Harus ada contoh. Harus dia pun mencontoh dari kakeknya. Seperti yang tadi kakeknya tadi, ya. Kakeknya pun dengan tulus ikhlas gitu, memberikan ke siapa aja, membantu ke siapa aja, mau ke nenek-nenek, walaupun sekedar teman gitu ya, atau sebab kenalan, tapi kakeknya itu punya jiwa untuk saling benar-benar saling berbagi, saling menolong, supaya teman-teman itu bisa smile, bisa happy, terus juga meringankan pekerjaannya gitu. Nah, dari situlah anak itu mendapatkan inspirasi, mendapatkan itu, wah juga ini perlu nih kita untuk saling peduli, saling berbagi untuk sahabatnya terutama. Nah, buat adik-adik juga, kita dalam memilih menentukan mana sahabat yang baik, ya kita juga harus ingat gitu ya. Kita harus lihat mana sahabat yang benar-benar peduli sama kita, care sama kita, dan kita juga bisa menunjukkan rasa peduli kita, rasa sayang kita kepada mereka. Ingat, sahabat itu nggak cuma lagi sukanya doang, tapi juga pas saat duka juga harus saling berbagi. Nah, ini kakak punya lucu nih. Kalau kita ngomong tadi, nah, SpongeBob sendiri sahabatnya siapa? Kalian tahu sahabat SpongeBob siapa? Patrick lah, gitu ya. Si SpongeBob ini juga kalau misalnya kita nonton filmnya tuh banyak quote-quote, istilahnya kata-kata yang benar-benar ngomong ke Patrick tuh, ternyata semua yang berkilau itu belum tentu emas. Tidak ada bedanya bersih maupun kotor, perbedaan itu membuat segalanya berarti. Walaupun kalau kita lihat SpongeBob dan Patrick saling membuli gitu ya, saling mengerjain, tapi ya sebenarnya mereka tuh persahabatan yang luar biasa gitu ya, saling care gitu. Terus kita ngomong lagi. Terus semua pernah melakukan kesalahan termasuk seorang sahabat, namun hal itu tak membuatmu pergi menghindarinya. Terus sahabat, walaupun kita pernah kecewa terhadap sahabat kita, tapi ya namanya juga udah ada ikatan sahabat itu, nggak cuman karena kesalahan dikit kita jadi memutuskan hubungan persahabatan itu. Terus ada lagi, persahabatan itu ibarat kotak krayon, masing-masing punya warna yang berbeda-beda, tapi coba padukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Ya nggak bisa ya, kita kalau ketika kita tanya sama sahabat kita, kamu harus punya karakter yang sama kayak kita. Sama karakter yang sahabat itu macam-macam, ada yang pemarah, ada yang cuek, ada yang macam-macam lah. Kalau kita lihat sahabat-sahabat kita punya karakter beda-beda, tapi mereka saling melengkapi. Terus sahabat adalah mereka yang bisa melihat kamu terluka dari matamu ketika orang lain percaya dengan senyum di wajahmu. Jadi walaupun kita suka kan senyum-senyum pura-pura, tapi dalam hati kita, aduh, lagi kesusahan, istilahnya wajahnya menyembunyikan kesusahan yang hati kita rasakan gitu. Terus sahabat selalu mempunyai cara untuk membuat tersenyum, kembali melupakan sejenak masalah yang memenuhi hati. Terus sahabat tidak hanya bersama saat suka, tapi bukan. Setuju. Sahabat selalu ada untukmu ketika kamu punya masalah, bahkan terkadang memberi saran yang bodoh hanya untuk lihat kamu tertawa tersenyum. Sahabat adalah mereka yang membantumu bangkit untuk percaya. Dan sahabat adalah mereka yang tetap ada walaupun seluruh dunia berkata kau tak lagi berharga. Best friend are the people in your life that make you laugh and laugh louder, smile brighter, and live better. Nah, inti dari kisah Daud dan Yonatan ini
adalah persahabatan itu benar-benar tanpa pamrih, tanpa ada mengharapkan sesuatu timbal balik, tapi kita harus tetap benar-benar harus memberikan yang terbaik buat sahabat kita. Memberikannya dalam bentuk apa? Bukan materi loh adik-adik. Sahabat itu nggak cuma dinilai dari sisi materi, kasih barang, kasih uang, kasih jajan, bukan kayak gitu. Sahabat itu adalah memberikan bentuknya adalah perhatian, kasih sayang, kepedulian. Itu yang sebenarnya itu yang membentuk teman menjadi sahabat. Kalau nggak ada memberikan seperti itu kayak kita nganggapnya teman biasa aja. Kita cuma say hi, pulang udah tanpa ada komunikasi, tanpa ada perhatian lebih lanjut, tanpa ada apa, ya udah pulang ke rumah masing-masing, belajar masing-masing, nilai masing-masing, terus nggak ada rasa kepedulian kita. Tapi kalau sahabat itu benar-benar intinya harus memberi itu bisa segala macam. Nah, itu yang diharap menjadi sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu memberi. Artinya salah memberi dan emang harusnya pun sebaliknya adalah sahabat kita pun akan melakukan hal yang sama buat kita. Gitu. Tapi bukan berarti kita mengharapkan timbal balik. Artinya kita memberikan yang terbaik, kita mengasihkan kepada yang terbaik dengan sahabat kita dengan tujuan apa? Sahabat kita dapat merasakan kepedulian kita, merasakan kasih dari kita, sehingga mereka pun akan menunjukkan kasih sesama, bukan untuk kita saja, tapi untuk ke sesama mereka juga. Intinya seperti itu. Kira-kira dari adik-adik ada yang mau cerita lebih lanjut tentang sahabatnya? Boleh diberikan waktu khusus. Ada yang mau cerita, sahabat yang nyebelin kah? Sahabat yang cuman mau senengnya aja, tapi menganggap dia sahabat, atau sahabat yang benar-benar sayang sama adik-adik, gitu, sehingga adik-adik pergi dikit ditanyain kemana, kayak gitu ya. Lebih dari orang tua aja kayaknya sahabatnya. Ada yang seperti itu? Ada yang mau share? Nggak apa-apa. Nah, Ada aku. Hah? Boleh, siapa? Jadi dia tuh kayak kalau misalnya aku nggak on sebentar aja tuh ditanyain, lu habis dari mana? Kok lama Gitu. balesnya? Terus dia tuh kayak bener-bener ya gimana ya, kayak pokoknya kalau aku off ngasih tahu, pergi harus ngasih tahu mana, pulang kapan. Ya pokoknya kayak harus ya harus kontekan terus setiap hari gitu. Ya walaupun nggak pernah, jadi kayak harus dia tuh nanyain terus setiap hari. Nggak apa-apa, itu kan wujud dari perhatian. Tapi coba kalau bayangin ya, tapi yang nanyain itu cuman temen yang baru kenal, kan wah risih banget kan ya. Kalau sahabat kan mungkin udah kenal, ya udah tahu kebiasaan dia kayak gini, ya kita pun akan memaklumi gitu. Dia nanya off dikit, dia nanya gitu. Tapi kalau coba tiba-tiba teman baru kenal misalnya di tempat les gitu, terus tiba-tiba nanya seperti itu kan, ini siapa gitu ya. Itu yang makanya itu yang membedakan sahabat sama teman sih. Kalau sahabat itu kita udah benar-benar mengenal karakteristik mereka, karakter mereka gimana, perilaku mereka gimana, cara dia chat aja, cara dia nulis chat aja, mungkin adik-adik kenal gitu. Udah tahu lah dia. Tapi kalau temen tiba-tiba nanyain, kamu ngapain, kamu gitu, aneh banget ya temen nanya kayak gini-gini. Nah, itu yang membedakan sahabat sama teman. Ada lagi nggak cerita? Liani punya cerita nggak, Liani? Sahabat? Nggak ada sih, Kak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Belin.
Kamu mau tanya satu-satu nih. Belit? Enggak, Kak. Enggak ada, Kak. Enggak ada. Sahabatnya Kakak Rara kali? Bukan ya? Terus Kalista? Ada nggak sahabatnya Kalista? Punya nggak sahabat Kalista? Punya pasti. Punya, Kak. Hah? Punya. Sahabatnya perhatian nggak? Perhatian. Oh, perhatian. Ya. Ada yang lucu nggak dari lucu atau yang nggak biasa dari sahabatnya yang bisa di-share di sini? Kalista? Apa ya, banyak sih. Banyak Kita ya? kalau misalkan lagi susah, suka ngibur masing-masing, suka bercanda bareng-bareng. Pokoknya jangan sampai buat kita moodnya beda gitu. Ya. Harus kita sama-sama senang. Ya itu makanya jarang kayak gitu harus sahabat, benar-benar walaupun dalam keadaan sesusah apapun ya at least dia menyapa kita, dia walaupun menghibur juga belum tentu benar-benar hibur kita terbantu, tapi at least dia ada gitu saat kita mau butuh teman ngobrol, teman cerita, ya istilahnya kayak cuman sebagai pendengar aja pun udah, kita pun kalau menurut kakak pun akan merasa senang banget sih kayak gitu. Terus Evan ada nggak sahabat Evan? Nggak ada, Kak. Hah? Nggak ada. Teman-teman biasa aja. Oh, teman biasa aja. Kakak Noel, adiknya di sahabat atau adik nih? Atau Adik kali. Oke. Nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Emang kadang-kadang juga kakak ngalamin kok, maksudnya punya sahabat itu kalau buat kakak yang cuek seperti ini itu rada susah ya. Kakak kadang-kadang kakak nggak menyadari bahwa teman kakak yang perhatian itu kakak anggap sebagai sahabat gitu. Cuma kayak teman biasa aja, tapi ya lama-lama mungkin nanti ada yang benar-benar bisa mengerti kita, bisa memahami kita. Jadi nggak apa-apa kalau emang saat ini adik-adik belum ada sahabat. Seiring perjalanan nanti adik-adik tambah dewasa, tambah besar, adik-adik juga akan menemukan kok teman-teman yang benar-benar care sama kita, peduli sama kita, dan menghadapi susah dan duka dalam kita. Inet ada punya sahabat nggak, Net? Ya. Hah? Punya? Ada yang lucu atau unik nggak dari sahabatnya yang Inet bisa sharingkan? Ada yang unik, ada yang nyebelin, ada yang apa lagi ya, beragam pokoknya. Iya. Oh, nah itu kadang-kadang makanya seru kan punya sahabat seperti itu. Nggak, coba kalau bayangin sahabatnya kalem semua. Kalem terus pendiam semua. Ini sahabatan apa klub ini nih, klub diem-dieman, pantomim gitu kan, lucu gitu. Maksudnya ya sahabat ya kita emang sahabat itu pasti punya karakter yang beda-beda adik-adik. Kita nggak bisa nyuruh dia, kamu jadi orang yang periang dong, kamu jadi orang yang penyabar dong, kamu jadi orang yang semangat. Masing-masing punya karakter masing-masing, sama seperti adik-adik punya karakter masing-masing. Cuman bagaimana kita sebagai sahabat bisa memahami dan mengerti dia, dan istilahnya saling bertukar pikiran lah sama dia. Oke, setuju. Tadi Javier udah. Keisha. Oke, kalau nggak ada, kakak punya satu tugas nih. Kakak share di itu ya, di chat nih, bentar. Tugasnya adalah, mungkin Mama Ita udah kasih kemarin kali ya. Ini. Di chat, buka di chat, coba buka chatnya. Ada image. Nah, image-nya itu di atasnya
kalian harus untuk sahabatku siapa dari adik-adik masing-masing. Terus bisa diedit di itu aja di handphone gitu, tulis di handphone untuk siapa. Kayak adik-adik bebas mau Insta Story terus tag sahabat-sahabatnya atau tag teman-teman di sekolah minggu juga boleh gitu. Atau kirim di WA, personal WA, boleh. Terus nanti hasil kirim WA-nya, kakak pengen tahu nih respon dari teman-teman adik-adik seperti apa kalau dikirimin kartu ucapan seperti itu. Sahabat-sahabat adik-adik responnya seperti apa nih? Misalnya contoh kakak kirim WA nih ke sahabat kakak, ntar dibalas apaan sih lo kayak gitu. Nah kakak pengen tahu itu responnya seperti apa sih, di screenshot terus kirim ke grup tadi ya, TR keren itu ya. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Ada pertanyaan nggak? Instastory boleh, terus Instastory boleh, terus ntar kan pasti dia suka ya ada yang nge-repost atau ada yang komen di DM, ya nggak apa-apa. Coba kakak pengen tahu aja respon sahabat-sahabat adik-adik kalau dikirimin postcard seperti itu, responnya seperti apa ya? Nggak cuma sahabat ya, ke teman juga boleh, ke teman siapa aja kalau emang ada yang nggak punya sahabat, ya nggak apa-apa, ke siapa aja, ke teman, ke saudara, gitu. Pengen tahu aja responnya seperti apa. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ini contoh ininya. Ini contoh yang tadi untuk sahabatku. Mau satu boleh, mau banyak langsung banyak juga nggak apa-apa. Siapa bla 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 dari ini. Kalau Instastory kan bisa banyak kan. Siapa tag-nya bisa banyak. Jadi atasnya mau berapa aja bebas. Atau mau chat private ke WA juga nggak apa-apa. Terus jangan cuma kirim atau tag doang ya. Kakak pengen lihat responnya seperti apa. Pagi-pagi ini tiba-tiba bangun pagi udah dapet apaan sih terus sih, lucu aja. Tapi kalau sahabat kan itu kan ya ada yang cuek, ada yang so sweet banget kayak gitu, ada yang terima kasih ya udah berdaryan ya, macam-macam. Makanya kakak pengen tahu respon dari sahabat, teman, saudara kalian seperti apa. Oke adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Kak. Ada. Udah. Kalau nggak ada, yuk mari kita tutup ibadah kali ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Kiranya persahabatan Daud dan Yonatan kami dapat contohkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi seorang yang peduli terhadap sahabat kami, seorang yang saling memberi terhadap sesama kami, baik perhatian, baik kasih sayang, baik kepedulian, maupun dalam hal-hal yang bersifat materi jika kami sanggup. Kami menjadi sahabat yang setia dan dapat melengkapi baik di dalam suasana suka maupun duka bagi sahabat kami. Dan kami juga bersyukur atas sahabat sejati kami, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang selalu melengkapi keberadaan kami sebagai anak Kristen, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami, dalam pembelajaran kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat sayang terhadap sahabat sejati kami, ya Bapak. Kami ingin tetap setia, kami ingin tetap menjadi sahabat yang peduli, baik terhadap sesama kami maupun terhadap Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya di ibadah kali ini, Roh Kudus yang selalu hadir di atas kami ini dapat merasuki hati kami masing-masing dan dapat memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kami sebagai sahabat yang baik.
Dan kami juga tidak lupa berdoa buat aktivitas kami seminggu ke depan. Kiranya Engkau mau sertai kami, Engkau mau memberikan kami kesehatan, Engkau mau menjauhkan kami dari segala macam penyakit, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik walaupun masih secara online. Kami yakin dan percaya setiap materi yang guru kami berikan kepada kami akan membawa pengetahuan baru dan pengalaman baru sehingga kami dapat melalui pendidikan kami ini dengan baik. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua, saudara, kakek nenek, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kau kiranya mau sertai mereka, kau juga mau memberikan mereka kesehatan, jauhkan dari segala macam penyakit yang ada di sekitar kami. Hanya dalam namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, tugasnya kakak tunggu hari ini ya. Di-share di grup TR keren yang tadi aja. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Cukup jelas harusnya ya. Kalau nggak ada, terima kasih telah mengikuti ibadah online ya Zoom ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga bisa live. Terima kasih. Makasih, Kak. Bye-bye.